إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk sama-sama kita melanjutkan pengajian rutin kita, masih dalam pembahasan mengambil faidah-faidah dari tafsiran singkat surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai modal untuk melakukan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita masuk ke dalam ayat 187. Begitu pula beberapa ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum, telah dihalalkan untuk kalian. Telah dihalalkan untuk kalian. Lailatas siyami, di malam berpuasa Ramadan. Ar-rafathu ila nisaikum, apa yang dihalalkan di malam Ramadan? Mencampuri istri-istri kalian, menggauli istri-istri kalian. Telah dihalalkan bagi kalian di malam bulan Ramadan untuk mencampuri istri-istri kalian. Karena para jamaah sekalian, dulu di awal-awal diperintahkannya puasa Ramadan, semua kita tahu bahwa apabila kita berpuasa, otomatis makan dilarang, minum dilarang, hubungan suami istri juga dilarang. Selaku tawah paham ini. Dengan si puasa tentu tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Dulu di awal-awal perintah puasa ini turun, maka apabila masuk waktu berbuka, dibolehkan makan, dibolehkan minum, dibolehkan hubungan suami istri sampai sholat isya saja. Kalau sudah selesai sholat isya, dilarang lagi makan, dilarang lagi minum, dilarang lagi hubungan suami istri. Berarti arak semenda kanggona lain.
Subhanallah. Berat atau tidak itu? Lumayan berat. Kalau masuk waktu berbuka, tenggelam matahari, silahkan makan, silahkan minum, silahkan yang mau hubungan dengan istri silahkan, tetapi ila salatil isya, sampai salat isya. Fa idza shallal isya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalau mereka sudah salat isya, haruma alaihi ta'am, haram lagi makan ini, awis syarab, haram lagi minum ini, awil jima', haram lagi hubungan suami istri. Ada semenda pira menit maghrib sampai isya? Sejam. La ilaha illallah, sejam bolehnya. Subhanallah. Ini di awal-awal turunnya perintah puasa. Bahkan kalau tadi sampai solat isya, sampai masuk waktu isya, solat isya, atau hatta yanama qabla dhalik, atau sampai dia tidur sebelum isya. Jadi kalau masuk waktu berbuka dulu, boleh makan, terus boleh minum, boleh hubungan suami istri. Taib. Sampai kapan? Sampai masuk waktu isya. Kalau dia ketiduran sebelum masuk waktu isya, maka sampai dia ketiduran itu batas bolehnya. Contoh, masuk waktu berbuka, sekedar berbuka kurma, setelah itu pergi sholat maghrib, setelah itu pulang ke rumah, ternyata sampai rumah belum siap makanan ini. Dia menunggu istrinya menyiapkan makanan, ketiduran ternyata, padahal belum masuk waktu isya, ketiduran sambil nunggu. Wah siap ke makanan no, dek mantemangan ini, wah siap. Belum, kata istrinya, tunggu semendak. Ternyata sambil nunggu ketiduran. Pas dia bangun, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri. La ilaha illallah. Berarti batas bolehnya dulu di awal-awal perintah puasa turun, batas bolehnya itu dua. Sampai sholat isya, atau kalau dia ketiduran sebelum masuk isya, sampai ketidurannya itu. Bangun-bangun dari ketidurannya, tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, tidak boleh lagi hubungan suami istri, meskipun isya belum masuk. Berat atau tidak? Berat. Baita sampai kapan bolehnya? Sampai subuh. Subhanallah, ini luar biasa. Ini di awal-awal Islam atau di awal-awal perintah puasa. Nah, kemudian Allah turunkan ayat ini untuk memberikan kemudahan. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian, lailatas syiyam, malam puasa Ramadan. Singarnya malam itu dari kapan? Dari maghrib sampai subuh. Sekarang ya bebas sudah. Yang penting malam puasa halal bagi kalian. Apa itu? Ar-rafathu ila nisaikum, mencampuri istri-istri kalian. Berarti terjadi perubahan hukum. Terjadi perubahan hukum, lebih longgar hukum jadinya. Siapa yang merubahnya ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sering kita ingatkan, yang berhak untuk mengotak-ngatik hukum agama hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun ita jendara hak ta ngotak-ngatik hukum agama ini. Lamun wah kedong halal sudah.
lamun wah kedung haram sudah. Nggak ada lagi hak kita mengotak-atik agama ini. Nggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena agama ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Bau ke jelonta sekarang ini riba itu menjadi halal, bisa tidak? Bandit bau. Ya. Bau ke khamar ini menjadi halal, tidak bisa. Ya. Bisa tidak kita mengurangi rakaat salat maghrib jadi 2 saja? Bisa tidak? Tidak bisa. Tidak ada hak bagi kita mengotak-atik agama Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat jamaah sekalian, Allah tidak mungkin lagi merubah hukumnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Ya. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tatkala beliau masih hidup, Al-Quran itu belum ditulis menjadi satu mushaf. Kapan Al-Quran ditulis menjadi satu mushaf? Di zaman Abu Bakar. Kemudian semakin dipatenkan di zaman Utsman. Zaman Nabi SAW belum dibukukan Al-Quran. Apa bahasa anta dibukukan? Belum dikumpulkan jadi satu, belum. Kenapa belum? Karena saat itu wahyu masih turun, sehingga bisa jadi ada perubahan hukum. Bisa jadi ada perubahan hukum. Nabi masih hidup, wahyu masih turun, sehingga masih bau hukumnya berubah, masih bisa. Tapi setelah Nabi SAW meninggal dunia, wahyu tidak ada lagi, maka hukum ini sudah paten, tidak mungkin berubah lagi. Jelas tidak ini? Baik. Jadi halal bagi kalian sekarang mencampuri istri-istri kalian. Kapan? Lailatul Siyam, malam puasa. Malam mulai dari maghrib sampai subuh. Baik. Hunna libasul lakum. Hunna, mereka istri-istri kalian. Libasul lakum adalah pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahun. Wa antum, dan kalian para suami, libasul lahunna, pakaian untuk istri-istri kalian. Indah gati Allah membahasakan hubungan suami istri ini. Seninakta mereka menjadi pakaian kita, kita menjadi pakaian mereka. Jamaah sekalian, apa fungsi pakaian? Apa fungsi pakaian? Menutup. Ada fungsi lain? Menghangatkan badan. Terus ada fungsi lain? Memperindah. Iya. Ada 2 fungsi pakaian yang Allah sebut di dalam Al-Quran surah Al-A'raf. 2. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai manusia anak keturunan Nabi Adam, qad anzalna alaikum libasa, sungguh kami telah turunkan untuk kalian pakaian-pakaian. Kami telah turunkan, kata Allah, untuk ida pada manusia ini pakaian-pakaian. Apa fungsinya? Yuwari sawatikum, untuk menutupi kekurangan-kekurangan kalian. Ngendang maaf, sangara panu bahasa anda? Bahasa tiang jelamar. Sangara panu li awakta
tutup dia sama pakaian. Sangara si mohon maaf koreng-koreng le awak teh ditutup sama pakaian. Yuwari sawatikum, kami turunkan untuk kalian pakaian untuk menutup kekurangan kalian. Fungsi pertama. Yang kedua, warisha, dan sebagai perhiasan kalian. Apa kata orang? Kan gagah dalam unda ngadu pakaian ini kan? Kan gagah dalam unda ngadu pakaian ini. Berarti kalau tidak pakai tidak gagah. Berarti yang menjadikan dia indah pakaiannya. Masya Allah, gagah indah gati dalam mendengadu pakaian ini. Berarti kalau tidak pakai tidak indah. Jadi dua fungsi pakaian yang Allah sebut. Nutup kekurangan, si kedua perhiasan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kita dan istri kita sebagai pakaian. Mereka pakaian kita, kita pakaian mereka. Badai ingat fungsi pakaian no. Berarti para istri dan para suami usahakan saling menutup keburukan. Dendek sebarang keburukan pasangan teh. Jangan sebarkan keburukan mereka. Ibu-ibu dendek dah tulis di Facebook dah. Ya, keburukan laki-laki suaminya jangan. Ya. Jangan tutup keburukan pasangan kita, suami kita. Kita juga sebagai suami tutup keburukan istri kita. Kenapa? Kita ini pakaian. Mereka istri kita pakaian, kita suami mereka juga pakaian. Fungsi pakaian yang pertama menutupi kekurangan. Jangan ceritakan keburukan mereka, jangan. Lek say-sayino jamaah sekalian. Lek Facebook jangan diceritakan keburukan pasangan kita. Bahkan kepada keluarga kita jangan. Ida ibu-ibu, dendek dah cerita yang keburukan semama dari keluarga anda. Baida bapak-bapak, dendek dah cerita yang keburukan senina, ada kekurangan senina dari keluarga anda. Jangan. Saling menutupi. Saling menutupi. Saling menutupi tetapi sekaligus saling memperbaiki. Ya. Kenapa? Karena lamun ta cerita yang keburukan pasangan kita, kekurangan pasangan kita, semakin seda rumah tangga kita. Tatkala istri kita tahu, oh ternyata semama tiang dia ceritakan sana sini kekurangan saya, semakin dia benci sama kita. Begitu pula kita ketika tahu ternyata senina kita dia ceritakan kekurangan kita ke sana kemari, semakin kita gedek. Tutup dia. Ya. Kemudian apa fungsi pakaian yang kedua? Sebagai perhiasan. Maka kita sebagai suami berusaha menghiasi istri, dan istri berusaha menghiasi suami. Bagaimana caranya? Dengan cara saling membantu untuk menjadi saleh dan salehah. Kita jadi semama bimbing senina ta untuk menjadi istri yang salehah. Dan ingat hadis Nabi SAW, dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia, istri yang salehah. Berarti itu cara menjadikannya perhiasan. Jadikan dia istri yang salehah. Ad-dunya mata', dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia istri yang salehah. Ya. Depia senina ada jadi ndek ini maksudna jadikan dia perhiasan, beliang anting-anting, beliang gelang, beliang cincin. Bukan itu maksudnya, tapi jadikan mereka indah dengan kesolehan mereka. Dan ibu-ibu juga berusaha bantu suami anda untuk menjadi suami yang saleh. Ya. Lamun
wah deket waktu maghrib ibu-ibu ingetang semama dah. Dik daging lalu ngaji ki. Ingatkan. Jangan justru jadi penghalang. Ginda kembe ini ngaji berasno di nahara ini. Ngaji diri. Berasno di nahara. Jangan justru jadi penghalang. Bantu suaminya untuk menjadi perhiasan. Bagaimana caranya? Bantu dia menjadi suami yang saleh. Nah, luar biasa bahasa Allah Subhanahu wa taala. Hunna libasul lakum. Mereka istri-istri itu pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahunna, dan kalian juga sebagai pakaian untuk mereka. Kita lanjutkan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alimallah, Allah telah mengetahui, annakum kuntum takhtanuna anfusakum, bahwa kalian telah berkhianat kepada diri-diri kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kalian itu telah melanggar perjanjian. Fataba alaikum, tetapi Allah telah terima taubat kalian. Wa afa ankum, dan Allah telah memaafkan kalian. Maksudnya apa? Seperti yang tiang sampaikan tadi, di awal-awal turun perintah puasa, sampai kapan boleh makan, minum, dan hubungan suami istri? Sampai masuk waktu isya atau sampai ketiduran sebelum isya. Lamun waktu isya selesai, tidak boleh lagi makan, minum, hubungan suami istri. Kalau ternyata ketiduran sebelum isya, selesai juga, tidak boleh lagi makan, minum. Ternyata berat ini bagi para sahabat. Akhirnya ada sahabat diam-diam berhubungan selesai isya. Nyebuk-nyebuk gitu. Mohon maaf ini. Diam-diam dia berhubungan. Allah katakan, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kalian mengkhianati diri kalian. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Allah tidak mengatakan Allah tahu kalian mengkhianati Allah. Allah tidak katakan itu. Allah tahu kalian mengkhianati Allah. Allah tidak katakan begitu. Tapi Allah katakan Allah tahu kalian mengkhianati diri kalian. Kenapa? Karena dosa maksiat itu Allah tidak rugi. Meskipun kita ngelanggar, Allah tidak rugi. Yang rugi siapa? Itu. Ya. Sebenarnya kalian mengkhianati diri kalian ini. Subhanallah. Luar biasa bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengatakan Allah tahu kalian mengkhianati Allah, tidak. Tapi Allah tahu kalian mengkhianati diri kalian. Nah, gara-gara itu jamaah sekalian, akhirnya fataba alaikum, Allah terima taubat kalian, wa afa ankum, dan Allah maafkan kalian. Maka Allah pun menghapus hukum tersebut. Fal'ana, maka sekarang, mulai dari sekarang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bashiruhunna, silahkan gauli istri kalian. Sila, wah, campurin senina ada sila sudah. Wah, Allah sudah maafkan ini. Ya, silahkan sekarang. Berarti semakin longgar. Wabtagu ma kataballahu lakum, sila campurin senina dah, gauli senina dah. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan cari apa yang Allah takdirkan untuk kalian. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan apa yang Allah takdirkan untuk kita dalam hubungan suami istri, al-walad, yaitu anak. Berarti jamaah sekalian, di antara tujuan hubungan suami istri ini adalah untuk mendapatkan anak. Ya. Semakin luwe anak, semakin luwe apa? Rizki insyaallah. Ya. Usaha yang dende 2 anak cukup, no?
2 anak belum cukup. 2 anak belum cukup. Baik. 4 anak belum cukup. Ya. 20 anak cukup atau tidak? Lamun bau masih lanjut. Ya. Tapi ingat, wabtagu ma kataballahu lakum, cari apa yang Allah takdirkan untuk kalian melalui hubungan suami istri. Silahkan cari anak, berusaha punya anak, tetapi usahakan anak yang saleh dan salehah. Ya. Dendek sekedar nyari anak. Makanya sambil berusaha melalui hubungan suami istri sambil berdoa. Rata-rata doa para nabi, para rasul itu rata-rata doa mereka apa? Dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan saya keturunan yang thayyibah, yang baik. Apa maksudnya baik? Saleh dan salehah. Karena lamun dekna soleh keturunan ta susah dunia, susah akhirat kita kalau tidak soleh. Ya. Jadi melalui hubungan suami istri itu silahkan cari apa yang Allah takdirkan, anak, dan terus berdoa, minta kepada Allah supaya anak ini menjadi anak yang saleh dan saleh. Wa kulu washrabu, silahkan makan, silahkan minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai jelas bagi kalian benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam. Apa maksudnya? Minal fajri, maksudnya sampai masuk waktu fajar. Berarti luas sekarang. Sila damangan, sila nginem, sila hubungan suami istri. Sampai kapan bolehnya? Sampai subuh sekarang. Ya, sampai jelas benang putih dengan benang hitam. Benang putih ini waktu fajar, benang hitam itu malam. Ya, sampai jelas. Kalau sudah masuk waktu subuh, selesai. Maka ini dalil para ulama mengatakan makan sahur itu batasnya adalah waktu subuh. Sebelum tama waktu subuh masih ada kesempatan makan sahur. Masih ada. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ini salah satu ulama mazhab Syafi'i. Beliau katakan dalam tafsir beliau bahwasana batas takanggo makan sahur adalah sampai minal fajar, sampai waktu subuh, atau ilal fajar, sampai subuh. Lamun wahtama waktu subuh, selesai. 10 menit sebelum masuk waktu subuh, boleh tidak? Boleh. Balu menit sebelum subuh, boleh tidak? Boleh. Ya. 1 menit sebelum subuh, sikat gigi sudah jemaah sekalian. Takut kelolosan kita. Toib. Jadi Allah berikan kemudahan. Kalau sudah masuk waktu subuh, thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa ilal lail, sampai malam. Malam itu maksudnya sampai maghrib. Lamun wahtama waktu subuh, silahkan puasa sampai malam. Ya. Sampai maghrib maksudnya sampai tenggelam matahari. Ini kita tidak ingin terlalu panjang membahas tentang hukum puasa karena pelungguh sudah paham. Kita singkat saja. Wala tubashiruhun, dan jangan gauli istri-istri kalian, jangan campuri mereka. Wa antum akifuna fil masajid, ketika kalian i'tikaf di masjid. Lamun i'tikaf di takanggo hubungan suami istri, meskipun kita pulang, kanggo kita boleh i'tikaf. Para ulama mengatakan boleh kalau ada hajat. Contoh, ternyata di tempat kita i'tikaf tidak disiapkan makan minum. Lek tahu tak i'tikaf di masjid tempat i'tikaf itu tidak disiapkan makan minum oleh panitia. Apa kata panitia?
kami sekedar menyiapkan tempat. Terus ngombe makan minum kita, lamun dah lapar, ule ida peta makan di rumah. Ambil bekal. Boleh dia pulang. Boleh dia pulang. Tapi ingat, sekedar ngambil bekal, jangan ngambil istri. Ya, ingat ini. Kalau dia sempat dendek kah mumpung taule ini. Kalau dia mumpung taule banding ganggu, batal iktikafnya. Ya. Taib. Bukan maksudnya jangan campuri istri kalian wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian iktikaf di masjid. Oh berarti tidak terganggu hubungan badan suami istri kalau di masjid. Bukan itu. Bukan. Wa antum akifun, ini intinya. Jangan campuri istri kalian wa antum akifun ketika sedang iktikaf. Kebetulan iktikaf itu hanya boleh dilakukan di mana? Di masjid, fil masajid, di masjid. Bukan berarti lamun tasugul marak sibruk kemudian boleh, tidak. Selama kita berstatus i'tikaf tidak boleh. Ya. Jelas ide ini? Di masjid tetap ada i'tikaf deh. Alhamdulillah. Di sini ada i'tikaf. Ada mana? Ya, insyaallah lah. Ya. Taib. Jadi boleh pulang kalau seandainya memang tidak disediakan. Terus senina ta keluarga ta tidak menghantarkan kita, kecuali kalau kita bisa telepon. Ayo antarkan makanan. Bedendek dah sugul. Lagu lamun seandainya tidak ada yang menghantarkan, panitia juga tidak menyiapkan, bau tersugul. Bau tersugul. Taib. Atau ternyata masjid masih baru, masjid tempat iktikaf masih baru, sekedar masjidnya saja belum ada WC-nya. Kemudian kita iktikaf sakit perut, boleh tidak pulang? Boleh. Boleh pulang. Iya. Ini panggilan alam ini, boleh pulang. Lamun di masjid belum ada WC, boleh. Lagu sekedar melepas kodok hajat, jangan melepas syahwat. Sekedar kodok hajat ini. Ya. Baik. Dan ini juga menjadi dalil para ulama, i'tikaf itu boleh dilakukan di semua masjid. Pendapat kebanyakan ulama, karena ada sebagian ulama berpendapat i'tikaf itu hanya di 3 masjid saja. Masjidil Haram si kedua, Masjid Nabawi si ketelu, Masjidil Aqsa. Selain dari 3 masjid ini tidak manfaatnya i'tikaf menurut sebagian ulama. Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Karena ada sebuah hadis sahih, Nabi SAW bersabda, la'tikafa, tidak ada i'tikaf illa fil masajidits thalathati, kecuali di 3 masjid. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Lagu le dalam ayat ini Allah mengatakan wa antum akifuna fil masajid, dan kalian saat itu sedang i'tikaf di masjid-masjid. Pendapat yang terkuat, pendapat kebanyakan ulama, boleh i'tikaf di masjid manapun. Adapun hadis Nabi SAW yang mengatakan tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid, maksudnya tidak ada i'tikaf yang paling sempurna. Bau i'tikaf di masjid lain balagu tidak sama dia. Pada ke i'tikaf di masjid ini, kanca i'tikaf di Masjidil Haram tidak bisa, tidak sama. Ya. Pada i'tikaf di masjid ini dengan Masjid Nabawi tidak tentunya. Ya. Jadi maksud la'tikaf tidak ada i'tikaf, maksudnya i'tikaf yang sempurna. Jelas ini ke? Baik. Kemudian Allah mengatakan, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah.
Ya, semua yang dijelaskan di sini itu batasan-batasan agama Allah, batasan-batasan hukum Allah. Fala taqrabuha, jangan dekati. Ya. Batasan-batasan di sini maksudnya adalah larangan-larangan Allah. Itu jangan dekati. Ya, jangan dekati. Di sini Allah tidak mengatakan jangan lakukan larangan Allah, tetapi Allah mengatakan apa? Jangan dekati, fala taqrabuha. Dendek dah deket-deket. Jangan dekat-dekat dengan apa yang Allah larang. Allah tidak mengatakan jangan lakukan apa yang Allah larang, tapi jangan dekat-dekat. Ya. Balamun deket doang ditakanggu, apalagi melakukannya. Ya. Makanya para ulama mengatakan an-nahyu 'anil wasilati ablagu minan nahyi 'anil ghayati. Larangan terhadap sarana, larangan terhadap wasilah itu lebih dahsyat daripada larangan terhadap tujuan. Ya. Seandainya tiang mengatakan jangan masuk ke ruangan ini, jangan masuk ke ruangan ini, berarti bau kita nyandar leh tembok, nah tembok luar. Jangan masuk ke ruangan ini, jangan masuk. Boleh tidak kita nyandar-nyandar di tembok luar? Boleh, yang penting jangan masuk. Tetapi kalau tiang mengatakan jangan dekati ruangan ini, bau nyandar, tidak bau, deket bendek. Makanya melarang sarana itu lebih kuat daripada melarang tujuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ya, berarti bau kita berzina. Kan Allah sekedar melarang dekat, berarti bau kita berzina. Kalau dekat saja tidak boleh, apalagi zina. Sehingga selaput sarana, selaput jalan yang menghantarkan ke zina diharamkan juga. Dan ini dibuat satu kaedah oleh para ulama. Ara sopok kaedah ditetapkan oleh ulama kita, al-wasailu laha hukmul maqasid. Sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Apa bahasa kita sarana? Pada sarana kita. Ya. Sarana, wasilah itu sama hukumnya dengan tujuan. Apa maksudnya? Kalau tujuannya diperintahkan, maka sarananya juga diperintahkan. Kalau tujuannya dilarang, maka sarananya juga dilarang. Ya. Salat berjamaah untuk laki-laki di masjid apa hukumnya? Wajib. Maka berangkat ke masjid hukumnya wajib. Bagaimana cara kita sholat jamaah di masjid lamun tetap tokol kursi lebalik? Bagaimana caranya? Tiang berjamaah ya lewat TV saja. Nyetel lidah siaran langsung sholat di Masjidil Haram di TV. Nyetel di TV terus siaran langsung sholat Masjidil Haram. Milu dah sholat, nggak bisa. Kalau sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid itu wajib, berarti berangkat menuju masjid, leka menuju masjid, jalan menuju masjid juga hukumnya wajib bagi laki-laki. Baik. Hadza huwa. Begitu pula kalau tujuannya dilarang, maka sarana menujunya juga dilarang. Makanya jemaah sekalian, kenapa dilarang berdoa kepada Allah di samping kubur orang yang soleh? Apa hukumnya berdoa kepada Allah
di samping kubur orang yang soleh, apa hukumnya? Syirik atau bukan? Syirik atau bukan? Bukan. Ndekna syirik. Ndekna syirik. Kenapa? Karena masih berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Kapan dia syirik? Kalau dia berdoa kepada orang soleh di dalam kubur itu, baru syirik. Lagu tetap itu dilarang. Setiap kali tagen berdoa sengaja kita lalu ke kubur orang soleh kemudian berdoa di sana. Ini dilarang. Kenapa dilarang? Meskipun dia syirik, tetapi dia menjadi jalan menuju syirik. Iya. Syaitan ini luar biasa, dia menggoda. Awalnya kita berdoa kepada Allah di samping kubur orang yang soleh, berdoa kepada Allah. Syaitan mengatakan, kan layak dah berdoa timpa Allah nih kubur dengan soleh ini, layak dah berdoa. Lagu doa anda belum dikabulkan, coba dah berdoa dengan soleh ini, coba. Karena selama ini pelungguh berdoa kepada Allah di samping kuburnya tidak juga dikabulkan. Cobaan sekali doang. Ya. Makanya dilarang. Padahal itu bukan syirik, itu bukan syirik. Berdoa kepada Allah di samping kubur orang bukan syirik. Tetapi dia dilarang karena jalan menuju syirik. Nah, ini dia sarana memiliki hukum tujuan. Ya. Kalau tujuannya diperintahkan berarti sarananya perintahkan. Kalau tujuannya dilarang berarti sarananya dilarang. Lagu udah ingat? Perkara yang haram tidak bisa jadi sarana. Udah ingat ini? Perkara siwa haram dia na bau tapi ya jadi sarana. Meskipun tujuannya baik. Bau kita memaling tujuan kita bersedekah. Ngerampok. Nanti hasil ngerampok itu kita gunakan sedekah. Boleh? Tidak boleh. Kan sedekah bagus. Tadi Ustadz mengatakan kalau tujuannya diperintahkan, sarananya juga diperintahkan. Ingat, mencuri itu sendiri perbuatan haram. Perkara yang haram tidak bisa jadi sarana. Ya. Ada satu kaedah mengatakan al-ghayah tubarrirul wasilah. Sarana itu menghalalkan segala jalan, segala cara. Ini kaedah orang Yahudi. Ya. Jadi tidak bisa perkara yang haram jadi sarana meskipun tujuannya bagus, tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Makanya jemaah sekalian, kan ada sebagian orang mengatakan kita melakukan perayaan ini, perayaan itu, tujuan kita bagus. Tujuan kita untuk mengumpulkan orang dan seterusnya. Bagus tujuan, tapi lagu sarana ya salah. Sarana yang perbuatan yang salah tidak bisa menjadi sarana. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah, ini batasan-batasan agama Allah, fala taqrabuha, jangan didekati batasan itu. Jangan dekat-dekat. Karena lamun wahta kedong deket melihat kita gawe iya. Pegawaian sisala dendek deketirnya jemaah sekalian. Lamun wahta coba-coba deket, nah, marak besi berani no, ditarik kita. Ya, baik. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya linnas bagi seluruh manusia la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Baik, ini dia pengajian kita malam hari ini. Jadi ayat ini sebenarnya masih melanjutkan pembicaraan tentang masalah puasa, tetapi ada beberapa faedah lain yang bisa kita ambil tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tiang maaf atas segala kekurangan. Lamun ada ketuanang tiang persilahkan selesai azan kalau ada.